Kemunculan tiba-tiba Ratu Medusa, lapangan sekali lagi menimbulkan keributan. Namun kejutan Hebodong sedikit jauh lebih baik dibandingkan dengan kejutan lainnya. Dengan campur tangannya, kemungkinan situasi ini akan lebih sedikit baik. Hebodong menghela napas lega sambil bergumam. Aku sudah memprediksi bahwa kamu akan bertindak. Xiaoyan terbatuk pelan saat melihat sosok Ratu Medusa di sampingnya dan tersenyum. Ratu Medusa merajut alisnya sedikit. Aku hanya melakukan ini karena pil pemulihan roh. Jika tidak, siapa yang peduli dengan hidup dan matimu? Xiaoyan tersenyum. Dia sudah lama mengalami mulut kejam wanita ini. Hari ini aku akan merepotkanmu untuk satu hal. Jika kamu dapat melakukannya, aku tidak keberatan menyerahkan hidupku untukmu. Mata Ratu Medusa menyipit. Inilah pertama kalinya dia mendengar Xiaoyan menggunakan nada memohon di depannya. Ada beberapa emosi rumit di dalam hatinya. Dia kemudian melirik pelindung Wu di depannya sebelum melihat Ya Allah yang ditangguhkan tidak jauh. Kamu ingin aku campur tangan dan melindungi gurumu? Sulit, orang ini terlalu kuat, bahkan aku tidak cocok untuknya. Jika aku melindungimu, aku tidak dapat mengalihkan perhatianku untuk melindungi gurumu. Hati Xiaoyan langsung tenggelam saat mendengar kata-kata Ratu Medusa. Mengapa kamu tidak bergandengan tangan dengan guru untuk menangani orang ini? Gurumu telah mengalami beberapa luka dari pertempuran besar tadi. Bahkan jika aku bergandengan tangan dengannya, juga akan sulit menghentikan orang itu. Tidak ada yang bisa menghentikan orang itu jika dia datang menangkapmu lagi. Hati Xiaoyan merosot lebih jauh saat sarannya sekali lagi ditolak. Situasi hari ini memang sangat mengerikan. Ratu Medusa? Pelindungmu juga pulih pada saat Xiaoyan berbincang dengan Ratu Medusa. Aku menyarankanmu untuk tidak campur tangan dalam masalah Hollow Soul. Jika tidak, akan sangat terlambat bila terjadi serangan. Hidupnya adalah milikku, tidak ada yang bisa menyentuhnya sebelum aku mengambilnya. Medusa melirik acuh tak acuh pada pelindung Wu. Cahaya marah yang tidak biasa tiba-tiba berkedip-kedip di bawah jubah pelindung Wu saat dia mendengar ini. Wajah dingin Ratu Medusa juga menjadi serius saat dia merasakan aura agung yang melonjak dari tubuh pelindung Wu. Sepertinya tidak mungkin ada kata damai hari ini. Dalam hal ini, aku akan mencoba saranmu bergandengan tangan dengan gurumu. Terima kasih banyak, Xiaoyan akan mengingat bantuan ini. Ratu ini tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Aku melakukan ini hanya karena pil pemulihan roh. Setelah mengatakan ini, cahaya 7 warna melonjak dari tubuhnya. Hanya beberapa kedipan dia sudah muncul di belakang pelindung Wu. Ya Allah di kejauhan juga sedikit ragu melihat tindakan Ratu Medusa. Ya Allah yang sudah berada di depan pelindung Wu sekali lagi memanggil Bone Chilling Flame. Kalian berdua ingin bergandengan tangan? Pelindung Wu tertawa dingin saat cahaya merah di bawah jubahnya melonjak dan menyapu Ratu Medusa dan Ya Allah yang sudah bersiap melakukan serangan dan membuatnya mengerutkan kening. Dari situasi saat ini, tentu dia tidak mampu bertahan lama jika Ratu Medusa dan Ya Allah menyerang secara bersamaan. Jika tidak, bukan hanya dia gagal mendapatkan roh Ya Allah, bahkan dia akan mati di sini. Sebuah pemikiran melintas di benak pelindung Wu. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan teknik rahasia itu. Cahaya marah yang tidak biasa meletus dari matanya. Segel di tangannya tiba-tiba berubah. Segera sebuah kepala manusia yang besar tiba-tiba muncul menutupi langit, tepatnya kepala Yunsan. Semua alam, pemakaman roh. Tawa yang seram dan kejam tiba-tiba bergema di atas langit saat ilusi kepala Yunsan perlahan membesar sampai ratusan meter. Bang, kepala ilusi Yunsan akhirnya pecah dan meledak seperti letusan gunung berapi. Gelombang hitam yang menakutkan meluncur keluar ke segala arah dan menyelimuti seluruh area. Saat ini hanya ada kegelapan. Gelombang kekuatan spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul, membuat wajah Ratu Medusa dan Ya Allah menjadi serius. Bahkan mereka berdua tidak bisa mengelak, hanya mampu menerimanya. Cahaya 7 warna dan api putih meletus secara bersamaan, mencoba yang terbaik untuk menghalangi cross yang liar yang penuh kekerasan. Namun setelah beberapa saat, baik itu cahaya 7 warna Ratu Medusa maupun api putih Ya Allah secara paksa ditekan oleh energi hitam, bahkan memaksa aura mereka kembali ke tubuh mereka. Cahaya 7 warna dengan cepat hilang, wajah Ratu Medusa menjadi pucat. Sesaat kemudian, seteguk darah segar diludahkan dari mulutnya. Tubuhnya dengan cepat mundur.
Ratu Medusa masih bisa mundur dalam satu gerakan, namun Yolo yang saat ini cukup lemah, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tanpa perlindungan Boncilin Flame-nya lagi, cahaya hitam langsung menuangkan ke tubuhnya seperti air banjir. Jelas pukulan ini benar-benar menyebabkan Yolo terluka parah. Yao Chen, pelindung ini sudah mengatakan, akan sulit bagimu untuk melepaskan diri dari tanganku hari ini. Tawa gelap langsung terdengar dari kabut hitam saat melilit tubuh roh Yao hampir transparan. Dan pada saat yang sama, pelindung Wu juga langsung muncul di tempat yang tidak jauh dari Yao. Ratu Medusa yang sudah mundur, wajahnya sedikit berubah saat melihat tindakan pelindung Wu. Tubuhnya bergerak seperti petir menuju pelindung Wu. Pelindung Wu mengeluarkan dengusan dingin saat tubuh Medusa baru saja bergerak. Segel di tangannya berubah dan awan hitam di sekitar Ratu Medusa mulai bergoyang-goyang dan memblokirnya. Setelah menahan Ratu Medusa, cakar pelindung Wu segera menyambar tubuh roh Yao. Tubuh Yao berfluktuasi sedikit saat dia merasakan gelombang mengerikan menyipitkan matanya. Tatapannya sepertinya menembus kegelapan saat menatap Xiaoyan di kejauhan. Wajahnya tersenyum tenang, dan secercah api putih seketika meluncur pelan dari alisnya, bergegas menembus langit dan memasuki dahi Xiaoyan. Anak kecil, mungkin guru tidak dapat terus menemanimu di masa depan. Kamu harus bergantung pada diri sendiri. Suara lembut dan tua tiba-tiba terdengar di kepala Xiaoyan saat nyala api putih melintas di dahinya. Tubuh Xiaoyan langsung gemetar. Adegan yang sebenarnya tidak ingin dilihatnya akhirnya muncul. Tenang, guru tidak akan mudah mati. Cahaya api ini adalah inti dari Boncilin Flame. Aku akan meninggalkannya di dahimu. Jika suatu hari aku akhirnya menemui kematian, segel api di dahimu akan hilang secara otomatis. Dan Boncilin Flame akan menjadi benda tanpa pemilik. Pada saat itu, kamu dapat memperlakukannya sebagai hadiah dariku dan menelannya. Juga, cincin yang kusembunyikan dalam rohku disebut Bone Flame Ring. Di dalamnya ada solusi untuk menyelesaikan pil obat, pil pelahap kehidupan yang dibutuhkan oleh saudara keduamu. Apalagi jika kamu akhirnya bertemu dengan teman lamaku, Feng Junja, kamu bisa menunjukkan cincin ini kepadanya. Dia akan percaya semua apa yang kamu katakan dan juga akan membantumu. Mungkin kita akan punya kesempatan untuk bertemu lagi. Namun, kamu harus ingat untuk tidak bertindak gegabah sebelum kamu memiliki kemampuan. Tawa lembut perlahan menghilang di dalam kepala Xiaoyan. Segel api putih secara bertahap terbentuk di dahi Xiaoyan. Tepat cakar pelindung menembus tubuh Yao dan menggenggamnya. Setelah itu, dengan cepat tersedot ke dalam cincin di jarinya, dia segera menarik napas panjang lega. Pelindung melirik Ratu Medusa yang sedang terburu-buru mengejar. Setelah itu, dia berubah menjadi kabut hitam yang melintas ke sisi Xiaoyan. Anak nakal, gurumu telah ditangkap. Kamu juga harus pergi dan menemaninya. Xiaoyan menundukkan kepala dan berdiri di puncak pohon. Tubuhnya benar-benar diam. Hai Bodong yang berada di samping Xiaoyan buru-buru menariknya untuk menghindar. Namun saat ini, tubuh Xiaoyan masih membeku. Melihat situasi ini, Ratu Medusa yang telah bergegas dari belakang jelas tidak punya waktu untuk menyelamatkan Xiaoyan. Bawa dia pergi. Jian tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan saat Hai Bodong dan lainnya sekali lagi bersiap untuk melawan pelindung Wu. Gadis kecil, kamu mencari kematian? Pelindung Wu menatap dengan marah saat melihat Jian benar-benar berani untuk maju dan menghalanginya. Jian menatap tajam kabut hitam yang datang dengan cepat. Cahaya ungu perlahan memenuhi kedua matanya. Kemudian memasuki tinjunya dengan ganas menghantam kabut hitam. Bang! Lapisan kabut hitam yang mengelilingi pelindung Wu benar-benar berfluktuasi dan segera hilang. Namun setelah pukulan ini, cahaya ungu di mata Jian segera menjadi lemah. Bahkan auranya pun menjadi jauh lebih lemah. Hah? Pelindung Wu juga mengeluarkan teriakan terkejut saat melihat Jian benar-benar telah memblokir serangannya. Namun sebelum dia bisa menyerang sekali lagi, cahaya 7 warna turun dari langit dan muncul di depan Jian. Mengepalkan tangannya, 7 cahaya berbentuk ular tiba-tiba menusuk ke depan, menargetkan tenggorokan pelindung Wu. Cakar pelindung Wu diperpanjang dengan cepat bertabrakan dengan 7 pedang ular berwarna. Ratu Medusa, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh Hollow Soul? Pelindung Wu berteriak dengan marah setelah berulang kali diblokir oleh Ratu Medusa.
Ekspresi Ratu Medusa terasa dingin saat pedangnya menembus tempat fatal pelindung Wu tanpa meninggalkan jejak. Matanya melirik Xiaoyan yang kusut yang tampaknya telah kehilangan jiwanya. Ada beberapa kemarahan melonjak di matanya. Bahkan serangannya juga menjadi lebih tajam dan lebih ganas. Serahkan rohnya. Kamu bisa terus bermimpi. Pelindung Wu tertawa sambil menghindari serangan Ratu Medusa. Matanya kemudian menatap Xiaoyan yang agak menyedihkan. Anggap dirimu beruntung hari ini, namun Hollow Soul kami cukup tertarik dengan klan Xiaomo. Lain kali, pelindung ini akan membuatmu menemani gurumu. Tubuh pelindung Wu berkelabat dan mulai kabur setelah tawa dinginnya terdengar. Bajingan, serahkan roh guruku. Xiaoyan yang berada dalam keadaan kusam segera pulih. Sayapnya mengepak. Nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di kedua tangannya dengan cepat mulai bergabung. Alih-alih marah, pelindung Wu malah bersukacita saat melihat Xiaoyan benar-benar berani menyerang. Orang ini pada dasarnya membiarkan dirinya ditangkap. Sosok Ratu Medusa melintas. Dia sudah muncul di depan Xiaoyan, yang matanya sudah merah dan mencengkeramnya. Jangan bertindak sembarangan. Kamu harus sedikit lebih tenang jika kamu tidak ingin gurumu kecewa. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya jika kamu tertangkap. Dengan alasan yang tidak diketahui, Xiaoyan menjadi tenang. Dia kemudian mengusap segel api di dahinya, dan api kedua di tangannya juga mulai redup. Pelindung Wu segera menggelengkan kepala karena kecewa. Memang betul, gurumu bukanlah tubuh roh yang biasa. Bahkan pemimpin aula menganggapnya sangat terhormat dan tidak akan melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Dari itu, datanglah ke Hollow Soul untuk menyelamatkannya. Pelindung ini menunggumu. Setelah mengatakan ini, tubuh pelindung Wu bergegas ke langit dan menghilang. Mata Xiaoyan menatap tajam pada pelindung Wu yang telah menghilang. Sesaat kemudian dia tiba-tiba mencengkeram kepalanya dan mengeluarkan raungan. Teriakannya dipenuhi rasa sakit dan kesedihan. Medusa menghela napas dengan lembut saat dia melihat mata merah Xiaoyan yang terisi air mata. Wajahnya yang biasanya acuh tak acuh tiba-tiba menjadi lembut. Tangannya yang lembut membelai kepala Xiaoyan. Kamu harus berlatih keras jika kamu ingin menyelamatkan gurumu, apalagi kamu tidak sendiri lagi, klan Xiao perlu bergantung padamu. Hai Bodong, Jalau, dan lainnya terdiam saat melihat Xiaoyan yang menangis dengan menyakitkan seperti seekor binatang buas yang terluka. Yunyun dan Nalan Yanran juga terkejut saat melihat rasa sakit yang terungkap di wajah Xiaoyan. Ini kedua kalinya mereka melihat Xiaoyan menampilkan emosi semacam ini, pertama ketika ayahnya menghilang. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia membunuh guru besar Yunsan. Nalan Yanran melihat kekacauan di lapangan saat tatapannya menyapu mayat para tetua. Yunyun hanya mengepalkan tangannya erat dan tidak menjawab. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Di langit, Xiaoyan akhirnya mulai sedikit tenang. Mata marahnya kemudian menatap Yunyun dan Nalan Yanran di bawah. Wajah Yunyun berubah sedikit saat melihat tatapan Xiaoyan. Kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Xiaoyan. Yunlan Zong. 你是怎样？玉兰宗掳走我父，为我萧家在后，如今又害我师父被魂殿抓走。今日就要将玉兰宗从加玛帝国彻底抹去。